Alhamdulillah ya Allah, wa syukrulillah ala ni'amillah. Terima kasih ya Allah, sampai malam ini masih diberikan sehat, diberikan panjang umur, dan diberikan hidayat dan taufik untuk terus menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini nikmat besar banget yang Allah berikan kepada kita. Kalau Allah nggak pilih kita, kalau Allah tidak tentukan kita, ya nggak akan terjadi. Ya. Kalau Allah nggak tentukan kita duduk di masjid ngaji, nggak bakal terjadi. Berarti kalau kita bisa duduk, bisa ngaji, berarti Allah tentukan itu. Allah tentukan, Allah gampangkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nikmat luar biasa, nggak bisa kita balas. Nggak bisa kita balas. Maka ucapkan tulus dari hati, alhamdulillah. Sambil kita iqrar, membenarkan bahwa ini semuanya terjadi karena nikmat Allah. Salawat beserta salam ya Allah sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabatnya, pengikutnya, umatnya sampai hari kiamat kelak. Meneruskan pengajian kita Fathur Rabbani wal Faidur Rahmani li Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullahu taala wa adamana bi barakati ulumihi fid darain. Para orang tua, bapak-bapak yang saya hormati, saya cintai, seluruh jamaah Lailatul Khamis Masjid Subul Salam. Qumu min mawa'idi ma'asihi wa kulu min mawa'idi ta'atihi wahfazu hududahu idza ja'akumul yusru fashkuruh wa idza ja'akumul usru fatubu min dhunubikum wa naqisu anfusakum fa innal haqqa 'azza wa jalla laysa bizallamin lil 'abid. Mulai kita belajar untuk mengamalkan satu firman Allah sebagai bentuk janji kita, janji Nabi kita, yang Nabi kita ajarkan kepada kita saat menerima segala kebijakan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. An-naqula, untuk mengucapkan sami'na wa ata'na. Ini janji kita ini, kami dengar dan kami taat. Selain memang ini janji kita ke Allah Subhanahu wa ta'ala yang diajarkan Rasul, di lain sisi umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mendapat pujian langsung dari Allah. Apa maksudnya mendapatkan pujian ya? Ini dimuat ya, kata-kata sami'na wa ata'na itu ditetapkan oleh Allah dalam firman-Nya di dalam Al-Qur'anul Karim. Saat Allah sedang menceritakan gimana bangkangnya orang-orang Bani Israel. Mereka dengar tapi sami'na wa asaina. Kami dengar tapi kami nggak amalkan. Itu orang Bani Israel, karakternya kayak gitu. Jadi semua perintah Allah didengerin tapi nggak dilaksanain. Nah, maka pujian ini datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pencipta kita, penurun syariat, bahwa umat ini itu punya karakter taat, nurut. Sami'na wa ata'na. Dengar kami taat, alhamdulillah. Maka walaupun di sana masih banyak yang brengsek, yang bejat kasarnya, tapi secara keseluruhan umat Rasulullah itu punya sifat, punya karakter yang baik. Sebaik-baiknya umat, nah salah satu alasannya sebaik-baiknya karena umat Sayyidina Muhammad ini adalah tipenya sami'na wa ta'na, suka denger langsung ngamalin. Kami dengar, kami taatin. Nah, dari itu kita kembali kepada janji kita ini kepada Allah. Kami dengar ya Allah, kami taati. Nah, maka kata saya di Syekh Abdul Qadir Jailani, kumu min mawa'idi ma'asi. Nah, kalau begitu,
Ayo mulai kita terapkan apa yang dilarang oleh Allah, mulai kita tinggalkan. Qumu min mawa'idi ma'asihi. Ayo kita bangun. Ayo kita berdiri. Ayo kita tinggalkan apapun dari sajian-sajian maksiat dalam kehidupan kita. Nah, bahasa mawa'id ini tepat sekali dengan tahun kita, zaman kita. Yang maksiat itu nggak pakai kita keluar ke rumah. Pak, kalau kita mau nonton jaipongan yang luar biasa lah istilahnya, itu kita perlu modal kudu keluar. Nonton tancap aja juga kasarnya, bioskop lapangan itu kudu keluar. Kalau yang kagak punya duit, kagak ini ya di rumah. Artinya zaman dulu tuh mau maksiat juga susah. Nah, maka bahasa ini yang disampaikan Syekh Abdul Qadir Jailani itu tepat sebenarnya dengan kondisi kita. Coba bangun kita, tinggalkan apapun bentuk hidangan-hidangan maksiat. Iya, karena zaman sekarang maksiat itu bukan di luar, tapi di dalam kita, bahkan di kantong kita. Ini handphone. Kita jarak. Saya yakin kita ini nggak ada yang sering-sering ke mall. Kelihatannya kagak punya duit semuanya. Kagak. Artinya maksiat kita di mall ngeliatin orang yang badannya begini, yang keteknya begini, enggak. Kita juga termasuk bukan orang yang mundar-mandir pasar. Bener gak? Dan kampung kita, alhamdulillah, Jatiwaringin, Jati Cempaka dan sekitarnya komplek koperasi aman. Pakaiannya terjaga, cuman disediain di rumah. Itu hidangan maksiat tiap hari 24 jam gak berhenti. Buka aja handphone. Awalnya bener Pak, kita buka handphone itu niat mau dengerin pengaji. Bener gak? Ya. Ya terus scroll, tek. Udah lewat nih, kapan nih balik lagi? Tinggalin, Pak. Dan kita alhamdulillah orang yang hamba-hamba yang Allah udah kasih tahu tentang mana yang halal, mana yang haram. Udah tahu kita, udah dikasih tahu sama Allah. Tinggal kita ninggalin. Ayo kita bangun dah. Kita tinggalin. Kita bersihkan dulu mata, telinga, pikiran. Wa qulu mimma wa'id ta'ati. Di samping kita meninggalkan, menjauhkan sejauh-jauhnya bentuk kemaksiatan apapun, hidangan kemaksiatan, maka saat itu juga kita barengi dengan kita ngelakuin ketaatan. Makan deh semuanya hidangan-hidangan ketaatan yang Allah perintahkan. Mulai dari yang wajib, yang sunnah, laksanain sedikit-sedikit. Apa yang belum kita laksanain dalam hidup kita? Kan kita yang tahu, Pak. Apa? Ayo laksanain. Selama hidup belum pernah istighfar, ayo istighfar. Selama hidup belum pernah tasbih. Selama hidup belum pernah sedekah, ayo keluarkan sedekah. Sampai kapan ya? Nunggu sampai kapan? Ya. Nah, ini ingatan dari Allah buat kita, Pak. Wahfazu hududahu. Jaga seluruh batasan-batasan Allah. Ini halal, ini haram. Ini batasan-batasan Allah. Ini jangan dilanggar, ini jangan dilanggar, ini jangan dilanggar. Nah, kalau dalam perjalanan ini sudah niat kuat untuk melaksanain semua perintah, sudah kuat azam niat kita untuk ninggalin seluruh maksiat. Sudah mantap janji kita di hati kepada Allah untuk taat pada aturan-aturan Allah. Tapi di tengah perjalanan kita sebagai manusia ada nyangkutnya. Ada nyangkutnya. Ada keplesetnya. Maka saat itu Allah tidak marah. Dengan catatan apa kalau Allah tidak marah? Dengan catatan kita mau kembali ke Allah. Astagfirullah. Iya ya, gue dosa ini. Apa jadi ngeliatin pantat orang, bukan pantat bini gue, ya Allah. Astagfirullah. Dosa. Apa jadi ngeliatin muka perempuan orang, bukan ngeliatin bini kita. Astagfirullah, ini dosa ya. Astagfirullah. Terus setan bisik, ini orang bini lu mukanya jelek. Setan. Langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari setan yang kutuk berludah ke kiri.
hilang tuh setan. Itu begitu Pak. Bisikan itu biar kita nggak kehalal, biar kita terus terjerumus kepada yang itu setan pinternya di situ main. Terus idza ja'akumul yusru fashkuru. Kalau ada kemudahan-kemudahan dalam hidup, ya kita terima kasih, bersyukur sama Allah. Ya. Dikasih sehat, alhamdulillah. Dikasih bisa ngaji, alhamdulillah. Dikasih rezeki halal, alhamdulillah. Dikasih keluasan rezeki, alhamdulillah. Dikasih keharmonisan dalam keluarga, alhamdulillah. Dikasih keluasan rezeki, alhamdulillah, alhamdulillah. Segala bentuk nikmat jangan pernah dilupakan bahwa itu adalah pemberian Allah. Fashkuru, maka terima kasih kepada Allah. Jangan dilupain, nyetin. Wa idza ja'akumul usru fatubu min dunubikum. Kata Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullahu taala, kalau tiba-tiba datang kepada kita sebuah kesulitan, ja'akumul usru, datang sebuah kesulitan, fatubu min dunubikum. Maka tobatlah dari dosa kalian. Jadi senang kita bersyukur kepada Allah dalam artian bahwa ini semuanya ada karena nikmat Allah. Tapi saat ada sebuah kesulitan yang kita alami, sakit, nggak bisa berobat karena terbatas ekonomi kita, nggak bisa bayar kontrakan karena kerja lagi macet, dagang lagi sempit. Apa aja sebuah kesulitan. Apa pesan beliau? Tubu fatubu min dunubikum. Buru-buru istighfar, buru-buru tobat. Kembali kepada Allah dari dosa-dosa kalian. Akuin dosa-dosa kita. Nah, ternyata bapak-bapak, abang-abang, ibu-ibu, dosa ini adalah penghalang ridho Allah, penghalang ketenangan dari Allah, penghalang rahmatnya Allah ke kita. Jadi kalau kita ngerasa romannya sulit banget nih hati, sulit banget nih hidup, gelisah banget nih hati, buru-buru, ya Allah, saya banyak dosa, astagfirullah. Kembali ke Allah, ya Allah, ini salah saya, ya Allah. Ini salah saya. Tuh lihat, inilah sebenarnya akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi yang nikmat-nikmat ya sama Allah. Tapi kalau yang sulit-sulit itu jangan langsung, ya Allah kok bagaimana, jangan. Yang ada kita komplain sama Allah, nggak boleh. Tapi apa? Kembalikan kepada diri kita. Nah, maka muhasabah pertama saat kita menerima kesulitan, ya Allah, bahwa ini adalah satu dosa yang menghalangi ketenangan yang kau berikan kepada aku. Fatubu min dunubikum, maka tobatlah dari dosa kan. Astagfirullah, astagfirullah. Wa nakishu anfusakum. Mulai itu debat diri kita. Iya emang lo kalau senang doang. Kalau senang doang kan gitu. Kalau senang aja. Lupa sama Allah. Kalau lagi susah aja ingat gitu. Terus ya iya Allah saya banyak dosa. Naqisu anfusakum artinya apa? Sadarkan diri kita. Bangunkan diri kita, ya Allah, iya ya kemarin apa yang Allah udah kasih saya nggak gunakan sebagai fasilitas untuk taat sembahyang, jarang banget. Taat jarang banget. Sedekah hampir kagak pernah. Zikir kagak. Baca Quran apa bulukan tuh Quran di atas lemari. Apa debunya segini? Dosa Pak, nanti tuh Quran nanya loh Pak. Makanya mendingan jangan punya Quran begitu. Mendingan Quran install di handphone. Jadi lebih sering kita buka. Naqisu anfusakum, terus bangunkan diri kita. Kenapa memang? Fa innal haqqa azza wa jalla laysa bizzallamin lil 'abid. Karena Allah itu enggak akan pernah zalim kepada hambanya. Wa mallahu bizzallamin lil 'abid. Tidak sekali-kalinya, enggak sama sekali Allah itu zalim kepada kita. Maknanya, kalau kita dikasih kesulitan dalam hidup, yang kesulitannya itu sampai kepada klimaks kita putus asa, ingetin ayat ini, bahwa Allah sama sekali tidak zalim menentukan hal ini kepada aku. Ingetin itu Pak. Nah inilah beruntungnya kita bersahabat dengan orang-orang baik, orang-orang saleh, wa tawassaw bil haqqi. Nah ini. Saya sedang tidak kena musibah, makanya saya bisa. Nanti kalau saya yang kena musibah, Bapak yang ingatkan saya. Coba, Allah nggak bakal zalim. Allah netapin hidup kita dari pertama bujangan
apa kawin, apa punya anak melarat. Agak kali kuat beli motor, ngutang baru 3 bulan ditarik. Bini orang kita kagak ada kerjaan, akhirnya pun ninggalin kita misalkan. Iya, kan ada aja perempuan yang begitu kan ya. Tapi kan kalau umpama di rumah nggak ada yang kayak begitu. Karena antumnya orang-orang kaya semuanya. Tapi belum tentu itu bini benar atau teruji saat antum susah. Belum tentu istri-istri kita ini setia kalau dia bukan orang salehah. Oke lah sekarang antum masih cakep Pak, ganteng-ganteng. Udah begitu masih perkasa kan. Sekarang udah jelek, duit kagak, pakai ngampleh lagi. Ini kalau bukan istri soleha nggak akan bisa bertahan kita, nggak akan bisa bertahan. Benar nggak? Kalau istri saya mau Ustaz setia lah, iya Anda kan kaya Pak. Oh gak. Coba kalau udah potongannya jelek, kerja kagak, udah begitu ngampleh. Kata bini lu apa yang diadelin jadi lu? Sampah lu. Gimana enggak? Ya kalau ngalamin apa? Agak makanya mudah-mudahan istri-istri kita istri-istri solehah. Intinya dia takwa sama Allah, pasti dia sayang sama kita. Oh, Allah nggak bakal zalim. Ingetin itu Pak. Ini buat saya pribadi dan buat kita semuanya. Jadi kalau satu ketika ya Allah ini hidup susah amat ya. Udah kerja diberhentiin, nyari kerja susah. Bini pakai bunting lagi. Gitu kan? Ya kan gitu ya? Lah kemarin kita minta lagi kaya-kaya, kagak bunting-bunting gue bini. Pas lagi kerja diberhentiin, duit kagak punya pakai bunting. Ya untuk kelas kita pas stres gak? Ingat ayat ini Pak. Wa mallahu bizallamin lil abid. Tidak sama sekali Allah itu zalim terhadap hambanya. Maknanya yang Allah sedang kasih ke hambanya ke kita itu adalah baik untuk kita dunia dan akhirat. Berarti dengan begitu ini satu ayat, satu ilmu ini yang akan bisa nenangin hati kita. Oh iya ya Allah yang pertama Allah Maha Lihat, Allah Maha Tahu dan Allah nggak akan zalim dan Dia Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berarti satu yang saya rasakan ini adalah yang terbaik buat Allah. Itu kalau kelas-kelas aulia dari awalnya dia sedih, itu balik dia tersenyum dan dia akan mengucapkan alhamdulillah. Itulah level Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Bukan sekedar dia bisa sabar menahan segala ujian, tapi dia bisa ridho. Yang bisa ridho ketetapan Allah, benar-benar ridho, maka dia akan tersenyum pada saat menerima apapun bentuk ujian. Makanya kan sering kita cerita-cerita aulia-aulia Allah kan gitu. Ya Allah, tuh orang duitnya hilang ratusan juta, senyum aja. Kali kagak kusut potongannya, kita mah kehilangan gocap aja gua. Blingsatan, mana duit gua. Habis marah-marah, bini dimarah-marahin. Ya, Bang Imam. Bener gak? Terus, ingetin itu satu. Wazkurul mauta wa ma wara'ahu. Kata saya di si Abdul Qadir Jalani, ingat-ingat kematian dan apa yang ada setelah kematian. Nah, itu sering-sering Pak, ini nasihat buat kita. Karena yang bikin kita lupa kepada akhirat, kita itu merasa enak dan nyaman, happy terus ngadepin dunia. Makanya kita tuh dikit-dikit dikasih sakit, dikasih menderita, dikasih sedih, dikasih ini. Itu tujuan Allah tuh baik banget buat kita biar kita ingat. Maka kalau yang calon-calon neraka jahanam, itu nggak dikasih sengsara Pak. Nggak dikasih sengsara, nggak dikasih ujian, nggak dikasih kepahitan. Cuman sekalinya dikasih ingatan itu langsung jadi. Seperti kayak Fir'aun, kayak Qarun itu langsung jadi. Dikasih peringatan langsung jadi. Artinya yang nggak azab yang menanti di neraka jahanam itu sudah diawali azab di dunia. Tapi kalau orang mukmin enggak. Kalau mukmin asal lalai dikit, diingetin sama Allah sakit. Orang mukmin lalai dikit, lupa dikit, dikasih gelisah. Itu orang mukmin. Lagi mulai happy jingkrak, tahu-tahu jantungnya deg. Ya Allah, iya, astagfirullahaladzim. Benar gak? Iya itu Pak. Makanya kalau orang dikasih sakit, dikasih ini tuh Pak, itu cara Allah Pak buat ngingetin kita. Gitu. Nah maka salah satu caranya biar kita ini terus fokus,
kuat dan makin semangat melakukan ketaatan, yang haram kita tinggalkan. Ada pada batasan-batasan Allah yang disampaikan Rasul. Salah satunya adalah perbanyak ingat mati dan apa setelah kematian. Ayo Pak, nanti Pak mati Pak. Mati itu, waduh, mati itu bukan kayak binatang Pak. Habis sakit, perih, habis itu udah kelar. Bukan. Mati itu adalah keluarnya ruh dari alam dunia masuk ke alam selama-lamanya. Nah, kalau di dunia ini daru amal tempatnya berbuat, saat ruh mulai keluar dari dunia, masuk ke alam barzah, itu adalah alam di mana tempatnya seluruh akan dibalas dari seluruh perbuatan yang kita lakukan. Tempatnya pembalasan. Berarti yang tangisan kita, yang permintaan kita, permohonan ampun kita, pengakuan kita tidak ada Tuhan kecuali Allah, Sayyiduna Muhammad utusan Allah, pengakuan kita tidak ada agama yang paling benar kecuali Islam, pengakuan kita bahwa kitab kita Al-Quran, pengakuan kita tentang Islam, tentang iman, pengakuan kita tentang ihsan, pengakuan dan kesadaran diri kita tentang dosa, itu Pak dianggap selagi masih di dunia. Batas akhirnya itu ruh di tenggorokan. Batas akhir. Maka dalam satu riwayat yang sahih dari Nabi, innallaha la yaqbalu innallaha yaqbalu taubata ma lam yughargir, gitu kata Nabi. Allah akan menerima taubat hambanya siapapun dia selagi ruh itu belum di tenggorokan. Jadi untuk hidup dunia ini Pak, batas terakhir Allah terima keluhan kita, permohonan ampun kita itu sampai di tenggorokan. Kalau ruh sudah di tenggorokan, maknanya sudah akan lebih dekat keluar, itu Allah nggak terima. Makanya kenapa Fir'aun yang Allah ungkapkan dalam Al-Quran, amanna bi Rabbi Musa wa Harun, kami beriman dengan Tuhannya Musa dengan Harun, itu nggak diterima. Karena kenapa? Tobat itu dilakukan Fir'aun, ya ruhnya itu sudah di tenggorokan. Nah kalau mau tobat sekarang, ya Allah, berapa cewek gue udah zinain ya Allah. Astagfirullah. Berapa banyak udah korupsi ya Allah. Sadar. Kalau sekarang apa? Sebesar apapun dosa kita diampuni sama Allah. Sadarnya sekarang. Ngakunya sekarang. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Sekarang Pak. Bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sekarang. Kita punya kitab namanya Al-Quran sekarang. Kalau ruh udah di tenggorokan atau udah di alam barzah, yang kita tahu adalah di alam kubur, teriak-teriak, ya Allah ampunin saya. Enggak Pak, digecek malaikat. Ya itulah sayangnya Allah sama kita. Kalau Allah enggak sayang Pak, itu yang enggak sembahyang, yang kafir, yang ingkar udah dihabisin sama Allah. Tapi kan diulur sama Allah, biarin terus saja. Tapi ingat nanti ya, kata Allah, kalau sudah ruh di tenggorokan, kalian sudah keluar dari kehidupan dunia, udah nggak ada ya kalian manggil aku, nggak ada kalian ngakuin aku, nggak ada kalian ngebenerin aku, nggak ada semuanya. Nah kalau sekarang Pak, berharga sekali Pak. Kalau kita bilang Allahumma anta rabbi, engkau Tuhanku ya Rabb, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali engkau, kau ciptakan ya Allah, aku adalah hamba engkau, aku adalah hamba di atas perjanjian kepada engkau dan janji engkau ya Allah. Aku nggak mampu ya Allah. Di sini kita akuin, ngaku itu kalau kita hamba Allah, Allah Tuhan kita, nah, kelar Pak, surga balasannya. Apapun dosa kita akan diampuni Allah. Maka sekarang kalau mau ngaku dosa, sekarang kalau mau ngaku banyak maksiat, sekarang kalau mau tobat, sekarang kalau minta ampun, sekarang kalau mengakui tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kalau di sana mah basi Pak, nggak ada yang diterima sama Allah. Makanya bahasa Maliki Yaumiddin itu Allah udah ingetin. Di sono nanti, kalau di sini di dunia kalian merasa menjadi raja dan kalian tidak mentuhankan aku, ingat nanti ada satu kehidupan dan itu kehidupan abadi yang nggak ada raja kecuali aku, kata Allah. Ayo dong sadar. Itu kan maksudnya itu Pak. Ayo dong sadar.
Maka orang yang beriman yang dikasih hidayat Allah sadar, oh iya, Maliki Yaumiddin, oh iya iya, yang pejabat, yang raja, yang presiden, yang penguasa, dia akan sadar, oh iya iya. Waduh, enggak, berarti sekarang ini apapun label saya, apapun pangkat saya, apapun level saya hilangkan, saya harus tunduk kepada Malik Yaumiddin. Baru diakui nama Allah. Kalau di sana mah udah enggak aci, Pak. Orang musyrik juga ngakuin tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ya Allah, engkau Tuhan aku, semuanya ngakuin, kagak ada yang kagak ngakuin. Enggak ada, semuanya makhluk ngakuin, semuanya kafiruhum, musyrikuhum, apalagi sih orang mukmin. Orang kafir musyriknya ngakuin la ilaha illa an, enggak ada Tuhan kecuali engkau ya Allah. Aku akuin kau Tuhanku benar. Lah iya, kata Allah. Iya kalau sekarang mah kagak ada yang kagak ngakuin, pasti ngakuin loh orang Allah yang kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya hancur, hanya Allah. Wahidul qahar. Dan saat itu Allah benar-benar mau buktikan kalau aku adalah Tuhan sebenar-benarnya. Semuanya minta tolongin aku ya Allah. Mau ngapain? Makanya kalau minta tolong kapan? Kalau minta tolong sekarang. Jadi kuburan siapa yang mau dengerin aja? Didengar sama Allah, dengar, Allah Maha dengar. Malaikat dengar, tapi semuanya malaikat itu akan melakukan sesuatu yang sudah ditetapkan Allah. Ada SOP-nya lah. Gebugin, yang bisa jawab jangan digebug, yang kagak bisa jawab gebugin, sampai mampus. Habis mampus hidupin lagi, mampus hidupin lagi. Kalau bahasa Betawinya, apa kapan? Apa kebangkitan? Kapan kebangkitannya? Kan gak ada yang tahu kecuali Allah. Wa indahu ilmu sa'ah. Yang tahu hari kiamat itu hanya Allah, Pak. Malaikat nggak ada yang tahu, Pak. Mati, hujan, rizki, itu Allah yang tahu hakikatnya. Kapan kiamat? Ya, malaikat mah pokoknya nih orang gebugin lah, gebugin terus sampai kiamat. Jepret, tolong, kagak ada tolong, diinjak-injak. Ya kalau diinjaknya pakai sepatu bot. Lah diinjaknya pakai sepatu golop yang jarumnya segini-segini. Itunya dari neraka jahanam lagi. Asal sekali injak, bukan daging doang yang hancur tul. Satu kali pukulan dengan martel yang Allah ambilkan dari neraka jahanam, itu seluruh kulit, daging, tulangnya hancur seperti debu. Setelah itu Pak, dibalikin lagi sama Allah. Diutuhin lagi. Digebuk lagi. Sampai kapan? Hari kiamat. Pas dibangkitinnya baru dah tuh ditentuin. Kalau orang-orang musyrik, orang-orang kafir, dia akan mencari Tuhan yang selama ini disembah di dunia. Kalau Tuhannya duit, itu seakan-akan ada suara di sana. Nih Tuhan, nih Tuhan, nih Tuhan. Dia kesono tahu-tahu fata morgana semua. Kal farashil mabthul. Seperti raron Pak, kesono kagak ada, kesono kagak ada. Di sono kali Tuhan kita no, pejabat no, yang selama ini ngasih makan kita, ngidupin kita, enggak ada. Kalau orang mukmin mah kagak pakai khawatir, Pak. Siapa Tuhan antum? Siapa Nabi antum? Apa Quran antum? Apa kitab antum? Udah kenal Allah bener? Lah iya, nanti bangkit nggak pakai, yang dicari siapa berarti? Nanti kita bangun dari kubur, Pak. Yang kita cari siapa? Yang kita cari itu Tuhan yang kita sembah. Siapa yang kita sembah? Jadi jangan salah sembah, Pak. Jangan salah sembah, jangan salah nunduk, Pak. Salah nyembah, salah nunduk, salah tawakal. Kita disuruh Allah, pergilah kepada yang kau sembah, pergilah kepada yang kau tunduk, pergilah kepada yang kau gantungkan segala harapan kau dalam kehidupan dunia, kata Allah. Makanya Allah udah pesan, fala taj'alu lillahi a'dada wa antum ta'lamun. Jangan sekali-kali kau jadikan Allah rivalan, sementara kalian tahu nggak ada rivalan selain, nggak ada yang kuasa, nggak ada yang ngasih rezeki, nggak ada kecuali. Lah kali yang ngaku Tuhannya Allah di dunia emang dia ngakuin terus, dia sabar terus. Asal dibangkitin dari kubur buat telanjang, iya telanjang. Emang lu siapa mau pakai pakaian? Bukan Sayyidah Fatimah binti Asad, emaknya Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhuma, yang bangkit dari kubur udah punya pakaian. Kita nih umat Rasulullah, kita jamaah subuh salah. Telanjang, iya telanjang, takut, tapi nggak dikasih lama takutnya, nggak dikasih lama bingungnya oleh Allah, nggak dikasih lama sedihnya oleh Allah. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum
Aulia Allah itu tidak akan ada rasa sedih dan tidak akan ada takut yang berkepanjangan. Allah jaga. Nah makanya sekarang kita ini jadi aulia siapa? Aulia di dunia ini hanya dua. Ada aulia illah, wali-wali Allah yang hamba-hamba dalam bimbingan Allah. Ada wali-wali setan. Yang bela Gaza itu wali-wali siapa? Nah, yang bela Israel, di sana nggak usah takut Pak kita. Ji, mati kan sakit kata Nabi. Sakit, Pak. Saya juga suka takut Pak. Sama. Saya kalau mati gimana dibetot sama malaikat maut yo? Sakit Pak. Cuman saya yang jadi bikin hiburan saya pribadi nih Pak. Seorang Turmuzi Abdul Jalil yang banyak dosa. Saya tuh kadang-kadang kalau lagi ketakutan mati nanti sakaratul maut sakit gimana? Saya suka bilang, ya emang Tuhan saya di dunia dan di akhir, di sini dan di dunia ya cuma satu. Ya udah saya serahin aja sama Allah. Kalau Allah mau sakitin ya berarti sakit. Kalau Allah nggak sakitin juga nggak sakit. Ya udah terserah Allah aja mau bagaimana. Udah. Yang penting Allah red. Ternyata omongan itu Pak, itu bisa bikin kita terhibur Pak. Itu bisa akan menghilangkan kekhawatiran sakitnya sakaratul maut. Iya Pak. Ya sekarang mati ketentuan siapa? Allah. Sakit? Allah. Enak? Allah. Lah iya kalau itu udah keyakinannya mantap dalam hidup kita. Lah saya sakaratul maut sakit, itu emang kehendak Allah. Sakit, kehendak Allah. Enggak sakit, kehendak Allah. Berarti serahinnya sama malaikat apa sama Allah? Ya serahin aja sama Allah, terserah Allah bagaimana. Yang penting ya Allah, engkau rid. Itu aja harapan kami. Sakit banget. Enggak masalah, yang penting Allah itu. Tapi ilok. Tapi ilok. Gitu, tahu ilok. Ya Allah kan lebih sayang Pak Arhamur. Lah kalau sama hambanya yang disayang mah Pak. Ya sekarang anak kita mau disuntik Pak sama dokter. Takut banget karena memang sakit kan? Sakit. Terus gimana supaya anak kita ini nggak ngerasa sakitnya suntikan? Akhirnya kan kita nego sama dokter, dok, ya benar suntik dok. Tapi kalau bisa obat biusnya agak banyakin dikit. Banyakin. Tapi tetap sakit bu. Ya nggak banyakin aja tuh. Oke banyakin. Terus tuh anak kita kasih handphone atau apa main. Oh kita lupain dah kita lupain. Nah nuhun. Ntar kamu punya duit, nah kasih duit. Akhirnya di tengah dia lagi happy, di tengah apa, tahu-tahu tuh jarum udah masuk, tuh suntikan udah masuk, tahu-tahu, lah, alhamdulillah, udah disuntik dok, udah, itulah, insya Allah cara Allah buat orang-orang mukmin. Tetap masuk tuh jarum, tetap sakit, cuman terlupakan. Oleh apa? Oleh kesenangan-kesenangan yang Allah sudah siapkan buat mukmin. Untuk siapa? Untuk yang ngakuin Allah. Untuk ngakuin, maka ingat Pak, ingat mati dan ingat setelah mati. Repot Pak, setelah mati itu Pak. Panjang banget Pak, sekarang kita ini kan panjang Pak, kita ini hidup bentar Pak di dunia. Kalau di akhirat itu panjang banget Pak, dibayangin aja. Sehari di akhirat itu 500 sampai 1000 tahun. Kita ini kalau 2025, anggaplah dari Sayyidina Adam sampai sekarang, anggaplah belum 5000 tahun kan gitu. Itu baru berapa Pak? Baru 10 atau baru 5 hari. Dari zaman Adam sampai sekarang, itu baru 5 hari kalau dihitung umur waktu akhir. Ayo. Lah kalau bagaimana? Lah kita dapat setengah hari juga Pak akhirat di neraka. Lalu berapa ya udah? Pikirin Pak, pikirin ke sana. Ini muhasabah buat kita. Rabb azza wa jalla, Allah taala alam bisawab.